Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, tema renungan saya hari ini adalah teman bijaksana dan seiman. Teman bijaksana dan seiman. Hari ini kita mendengarkan bacaan-bacaan yang mengusik hati, terutama bacaan Injil. Ternyata menjadi murid Yesus itu syaratnya, bahkan dikatakan, barang siapa ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Kira-kira kalau Anda disuruh membenci, saya bertanya pada ibu-ibu dulu, membenci suaminya sendiri, mau? Atau sudah terjadi? Sudah terjadi. Kalau disuruh membenci anaknya sendiri, mau atau tidak? Kira-kira? Tidak. Yakin tidak? Paling hanya kesal, jengkel, ya kan? Ini anak udah dimarahi, ya kan? Sudah dikasih uang saku, tetap aja. Kalau di sini bahasa daerah sini kalau mengatakan anak nakal itu apa bahasa Dayaknya? Apa? Degil. Nah, kau ini degil ya, nah, itu ya. Jadi seolah-olah sabda Yesus ini membuat kita merasa kok gini ikut Yesus malah disuruh membenci. Nah, bapak-bapak kalau disuruh membenci anak dan istrinya, mau atau tidak? Tidak. Atau sudah terjadi? Nah, kalau hanya senyum saja, mungkin ini jenis suami-suami takut istri. Nah, biasanya kalau membenci istrinya, dibenci balik sama istrinya, ya kan? Saudara-saudari yang terkasih, bukan itu yang pertama-tama dimaksudkan oleh Yesus dalam bacaan ini. Yesus mau mengatakan bahwa kalau orang mau mencintai Yesus, dia mesti memiliki kasih tanpa syarat. Maka kasih tanpa syarat itu orang mesti tulus melihat prioritas hidupnya. Oke, orang hidup berkeluarga, tetapi suatu saat anggota keluarganya masing-masing juga akan kembali kepada Tuhan. Maka anak-anak kita itu adalah anak-anak kita, anak-anak Anda, ya kan? Anak-anak kita sebagai gereja itu adalah titipan yang menjadi tanggung jawab setiap orang tua. Namun di atas semuanya itu kita memandang Allah yang telah menitipkan buah hati. Siapa di sini yang tidak bersyukur memiliki seorang anak? Ada? Ada orang tua yang mendoakan anaknya supaya celaka? Saking degilnya ya kan? Wah, nanti mampus kau ya. Kalau tidak tahu balas budi sama orang tua. Kadangkala masih ada unsur itu. Orang tua mendidik anak tetapi berharap ada timbal balik. Dulu ada dosen saya namanya Romo Hari Kustono. Romo Hari Kustono ini sudah almarhum, dia mengajar kitab suci. Dia mengatakan begini, orang mencintai, orang mengasihi itu seperti buang angin. Orang buang angin itu kan memberi, tak harap kembali. Begitu dia, pret, gitu kan. Entah yang berbunyi atau yang mau bunyi tetapi volumenya dikecilkan. Orang duduk sedang di pesta pernikahan, dia duduk di kursi plastik sambil kursinya diangkat atau digeser. Dibuat bunyi supaya tidak terdengar. Saudara-saudari yang terkasih, itu hanya penggambaran saja bahwa
ketulusan hati itu perlu di dalam pribadi murid-murid Yesus. Pertanyaannya adalah, menjadi teman bijaksana atau teman seiman, itu caranya seperti apa? Saya punya sebuah kisah. Di suatu paroki ada 2 orang ibu-ibu. 2 ibu ini kalau setiap kali ada acara, selalu diberi tanggung jawab sebagai seksi konsumsi. Mau itu acara HUT paroki, seksi konsumsi. Mau itu acara misalnya pernikahan, seksi konsumsi. Mau acara pelantikan DPP, prodiakon, selalu seksi konsumsi. Bahkan kalau acara-acara anak-anak PIA, PIR, OMK juga seksi konsumsi. Sebut saja namanya Lela dan Leli. Bu Lela dan Bu Leli ini selalu kompak, mereka menyiapkan segala sesuatunya. Nah, suatu kali mereka sesudah menyelesaikan pekerjaan mereka, saling cerita. Leli, kira-kira kita berdua ini akan masuk surga atau tidak ya? Lalu si Lela ini mengatakan, kok kamu bertanya begitu? Iya. Coba, di mana kita kurangnya? Setiap acara kita seksi konsumsi. Lalu si Lela mengatakan, iya juga ya. Oke, kalau begitu kita buat janji saja. Kalau nanti di antara kita berdua ada yang mati duluan, tolong dikabari. Apakah di surga itu ada pesta perjamuan makan? Nah, lalu mereka berdua berjanji. Tidak lama kemudian si Leli meninggal, dipanggil menghadap Tuhan. Wah, si Lela ini dalam hatinya sedih, tapi juga ada kegembiraan. Karena sebentar lagi akan mendapat kabar dari surga dari Leli. Apakah di surga itu ada pesta perjamuan makan? Dia pengen tahu hidangan terenak apa yang dibuat di surga. Nah, akhirnya pas malam mereka sambil begendang, sambil kemudian berdoa dengan sungguh-sungguh, barangkali ada ilham. Leli sedang menyampaikan apa yang menjadi janji mereka berdua. Ternyata selama begendang, minum tua, tepar. Tidak jadi dapat wangsit. Malam yang 2 dia tidur, tiba-tiba dia bermimpi. Di surga itu ternyata semua sudah tersedia. Kalau kamu cari bumbu, tinggal petik di kebun surgawi. Mau bumbu masakan Padang, mau bumbu tempoyak, ada semua di sini. Tidak perlu repot-repot. Kalau menyajikan juga semua sudah ada. Pokoknya enak. Bahkan yang makan di meja perjamuan itu, tidak hanya pejabat-pejabat. Tidak hanya demung-demung. Tidak hanya ketua-ketua adat. Lalu dia bertanya, wah luar biasa sekali di surga itu kalau semuanya sudah tersedia. Lalu si Bu Lela ini bertanya, Bu Leli, saya mau bertanya, apa pesan dari surga untuk saya yang masih hidup di dunia? Lalu Bu Leli menyampaikan, saya mendapatkan bisikan pesan untukmu, Bu Lela. Ternyata kamu dapat jatah masak di surga 2 hari lagi. Cerita selesai. Anda tahu maksudnya? 2 hari lagi dia mendapat jatah masak di surga. Artinya apa? Meninggal. Saudara-saudari yang terkasih, cerita sederhana ini mau mengatakan apa? Bahkan di dalam pelayanan hidup seseorang, semestinya surga itu menjadi sebuah cita-cita bersama. Nah, sekarang saya mau tanya kepada Bapak Ibu.
Kira-kira kalau Anda diberi jatah hanya 2 hari lagi, Anda akan dapat jatah masak di surga. Apa yang akan Anda lakukan? Waktunya sudah dekat. Ada? Apa? Berdoa. Yakin? 2 hari berturut-turut berdoa. Doa terus ya. Berarti jaminan keselamatan itu banyak berdoa. Siapa tahu bisa diperpanjang. Oke, berdoa. Apa lagi? Apa? Nyiapkan wasiat, tulis surat wasiat. Oke. Di sini tanah sawit kita bersama, ya kan? Di sini utang-utang kita jangan lupa dilunasi, ya kan? Menulis surat wasiat, apa lagi? Selain berdoa, Anda punya dosa? Hah? Anda punya dosa? Punya? Ini tidak terpikir ya. Ya. Terima sakramen tobat. Hidup dalam pertobatan. Itulah yang dikatakan oleh Santo Paulus. Dia memiliki buah hati namanya Onesimus. Dianggap sebagai teman seiman. Karena apa? Karena dia berbuat baik dalam kasih pertobatan. Maka saudara-saudari yang terkasih, selain kasih tanpa syarat, kita juga diminta untuk hidup di dalam iman yang diwujudkan dalam semangat pertobatan. Orang-orang yang hidup di dalam iman, menjalankan semangat pertobatan, itu adalah orang-orang yang bijaksana. Dalam Mazmur tadi disebutkan, ajarilah kami Tuhan untuk menghitung hari-hari hidup kami dengan bijaksana. Cirinya adalah kalau orang bijaksana itu biasanya banyak didatangi teman. Kenapa orang bijaksana itu didatangi teman? Karena dia bisa menyampaikan nasihat. Nasihat yang baik, yang tepat, yang sesuai dengan orang-orang yang datang dengan permasalahan-permasalahan hidupnya. Orang yang bijaksana itu juga mampu mendengarkan keluh kesah teman, keluh kesah sahabat. Terakhir, pertanyaannya adalah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apakah Anda memiliki teman seiman? Kita sudah punya teman. Siapa dia? Yesus. Dia berani menderita, bahkan memikul salib. Untuk apa? Supaya kalau kita menderita, Yesus itu solider, berbela rasa dengan kita yang menderita. Maka kalau Yesus mengatakan kasih yang tanpa syarat, itu adalah kasih yang juga harus terulur bahkan dalam saat-saat sesama kita menderita. Kalau belum sampai menemani orang-orang yang kesulitan menderita, kita bukan teman-teman Yesus yang sejati. Kita hening senak, kita mohon agar kita dimampukannya. Dimuliakanlah Engkau ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin.